Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan sekarang ialah menolong saudara-saudara sekalian. Bila saudara bertemu dengan orang yang lupa kacang akan kulitnya, atau lebih parah lagi, air susu dibalas dengan air tuba, maka tolong saudara sekalian, jangan marah, jangan menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam, tetapi pandang ke sebaliknya. Tuhan pasti punya maksud melalui peristiwa yang sudah alami. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Tolong kami supaya kami tidak menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam ketika kami mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kami bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan berbalik menentang kami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan Yudas. Tuhan, tolong kami dan tolong para pemirsa sekalian. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang mampukan kami untuk ikut taat kepada apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Kenapa? Cara pandang Yusuf. Dia memang berharap dilepaskan dari penjara. Dia ngomong. Mari kita lihat sebentar ayat firman Tuhannya. Ayat 14-15 kata firman Tuhan, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku
dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, penjara. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Itu kata Yusuf pada juru minuman raja. Tetapi dalam ayat yang ke-23 tadi kita bertemu dengan firman Tuhan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Perhatikan saya baik-baik, saudara sekalian. Kalau dia diingat oleh juru minuman raja, maka dia dikeluarkan oleh Firaun dari penjara itu, diberi amnesti, ya, pengampunan, dan kemudian juru minuman mengambil dia menjadi asistennya. Maka kemudian Yusuf dijadikan asisten yang tugas luar. Dia disuruh oleh juru minuman raja untuk mencari anggur ke seluruh tanah Mesir. Anggur terbaik itu yang diambil untuk Firaun. Maka semakin jauhlah Yusuf dari istana. Oleh karena itu hari ini, tolong perhatikan saya baik-baik. Bila engkau bertemu dengan kacang yang lupa akan kulitnya, bila engkau sudah menolong orang sedemikian rupa, sampai sudah berkorban habis-habisan untuk menolong orang ini, sesudah itu dia apa? Membalas air susu dengan air tuba. Tolong dengar saya. Lihat muka kakek kalian di sini. Perhatikan baik-baik. Apa itu, saudara sekalian? Jangan menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam kepada orang yang tadi kacang lupa kulitnya, yang tadi air susu yang sudah berikan dibalas dia dengan air tuba. Jangan dendam. Sebaliknya sudah melihat di balik peristiwa ini, seperti saya katakan tadi, bisa saja Yusuf diingat dan dia kemudian apa? Dilepaskan. Tetapi kabar buruknya ialah dia menjadi apa? Asisten, tugas luar. Ya. Mungkin hanya sekali sebulan dia lihat istana, atau paling hebat sekali seminggu lihat istana saja, menginjak lantai istana karena dia mengantar anggur terbaik kepada juru minuman raja. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mari kita teruskan dengan pasal 41 ayat 1 ya. Ayat 1, terus nanti sebentar kita baca ayat 1 dan ayat yang ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, ayat 1 dan ayat 9, maaf. Ayat 1 dan ayat 9 bunyi begini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dan seterusnya sampai ayat 8. Dan kemudian saudara sekalian ayat 9 luar biasa. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula
terjadi, aku dikembalikan dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. So lihat, setelah 2 tahun. Mengapa 2 tahun, saudara sekalian? 2 tahun penyebabnya ialah Tuhan melihat bahwa Yusuf sudah menang. Menang dari akar pahit, luka batin dan dendam. Menang dari menjadi anak manja. Sekarang sudah menjadi anak yang dewasa dan matang. Didera oleh berbagai masalah. Para pemirsa sekalian, perhatikan saya baik-baik. Kalau sudah mengalami masalah dalam hidup ini, pergumulan dalam hidup ini, tadi saya katakan dari awal, berkali-kali saya katakan, saudara bertemu dengan kacang yang lupa kulitnya, sudah bertemu dengan orang yang tega membalas air susu dengan air tuba, maka mulailah bersyukur. Tiba waktunya nanti Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sekarang bertahanlah dan buang semua perasaan akar pahit, luka batin dan dendam. Karena kalau sudah masih menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam, engkau seperti menutup pintu berkat, pintu pemulihan, pintu pengangkatan dari Tuhan untuk sudah naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong semua pemirsa kami Tuhan, supaya ketika kami mengalami kondisi bertemu dengan orang yang lupa kacang akan kulitnya, bertemu dengan orang yang membalas air susu dengan air tuba, yang mau mencelakakan kami justru sesudah kami tolong. Kami sungguh berdoa sekarang Tuhan, jamah hati kami, topang hati kami, karena sebentar lagi Tuhan akan membuat kami sampai di puncak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.